Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ahibati fillah rahimakumullah, ikhwani wa akhwati, ikhwani a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan salawat serta salam teriring dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah rahimakumullah, di pertemuan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, maka kita bisa melihat sabda Nabi SAW yang ada di papan tulis. Nabi SAW pernah bersabda dari jalan Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Nabi mengatakan, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan, besarnya ganjaran, besarnya pahala akan bersama dengan besarnya cobaan, besarnya ujian, besarnya rintangan, besarnya fitnah. Maka dari itulah ini yang harus digarisbawahi dalam menuntut ilmu bahasa Arab ya, terutama. Tingkat kesulitan yang lebih besar akan menghasilkan pahala atau berbanding lurus dengan pahala yang akan kita dapatkan. Maka akan mendapatkan pahala yang besar pula. Semakin kita mempelajari ilmu bahasa Arab, mungkin akan terjadi kesulitan, akan banyak cobaan, akan banyak rintangan. Ya, seperti rintangan ketika menuntut ilmu, karena kita tahu menuntut ilmu itu tidak mudah untuk konsisten dan istiqomah di jalan menuntut ilmu. Oleh karena itulah, berbahagialah bagi yang saat ini sedang menuntut ilmu, mengikuti via Zoom ini, karena sesungguhnya besarnya balasan akan berbanding lurus dengan besarnya ujian yang akan kita hadapi nanti, ya, dari pelajaran-pelajaran bahasa Arab, dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-23. Dan di pertemuan yang lalu ada tugas untuk mendengarkan gitu ya, via YouTube, itu di kelas D kalau tidak salah. Ya, eh, apakah ada yang ingin ditanyakan ya ikhwan terkait dengan eh, rekaman yang telah lalu tentang asal-usul bangsa Arab? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke buku Durusul Lughah? Cukup jelas sih, Ustaz. Cukup jelas ya? Alhamdulillah. Ya, jadi kalau cukup jelas mungkin saya bertanya mungkin ya. Jadi bahasa Arab yang kita pelajari ini dari bahasa Arab mana nih, Pak Nuruddin? Yang kalau di diagram tuh yang kedua, yang Arab asli itu kalau nggak salah eh, kan ada yang Arab musta'ribah, itu yang Arab Arab yang bukan asli Arab. Ada yang kalau nggak salah ada Ba'driyah. Ya, ribah tuh yang asli ya. Arifah. Asli Yang ya. asli. Ya. Arifah.
ada Arab Baidah. Ya, ini yang sudah Ya, Baidah yang sudah punah ya. Yang sudah ya, betul. betul. Kaum Ad, kaum Tsamud, ya, Madian dan lain sebagainya. Ya, jadi bahasa Arab ini sebenarnya sudah ada dari zaman Nabi Adam. Karena bahasa penghuni surga ya, Adam dan Hawa menggunakan bahasa Arab dengan bahasa yang kita lihat saat ini ya tentunya berbeda ya, bahasa Arab yang asli, yang kuno, yang klasik ya di zamannya. Seiring berjalannya waktu ya, ini sedikit rangkuman bahwa bangsa Arab ini ada bangsa Arab yang sudah punah, itulah bahasa Arab kuno, bahasa Arab asli ya, itu dari zaman Nabi Adam alaihissalam yang berketurunan dari keturunan Hud dan keturunan Saleh serta keturunan Syuaib ya. Dari situlah berketurunan dan punah di situ ya, dari bangsa kaum Ad ya, kaum Tsamud terutama yang asli dari asli bangsa Arab ya, kaum Ad dan kaum Tsamud. Ya, adapun bangsa yang ada saat ini terbagi menjadi dua, yaitu Aribah dan Musta'ribah. Musta'ribah ini adalah pendatang, perantau dari Palestina, dari Bani Ismail ya. Mereka menggunakan bahasa Arab yang saat ini kita pelajari ya, akan tetapi tidak murni dengan bahasa Arab mereka ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika belajar tentang bahasa Arab ya, ketika beliau mempelajari kitab Muwatta Imam Malik ya, kitab fikih ya, namanya kitab fikih kan berbahasa Arab, ada hadis-hadis Nabi SAW yang terkadang bahasanya berbeda dengan bahasa di zaman Imam Syafi'i. Maka beliau mencari sampai ke Yaman. Disitulah tempat Arab atau Al-Arab ya, Aribah ya, Arab asli dari keturunan negeri Sabak ya. Negeri Sabak yaitu negerinya Ratu eh, Ratu siapa? Ada yang tahu? Balkis ya. Ratu Balkis, sahih ya. Ratu Balkis ya. Nah, negerinya Ratu Balkis itu negeri Sabak yang dimana mereka itu adalah cikal bakal dari keturunan Aribah ya, Arab Aribah, dari keturunan Al-Qahtan ya, dari bangsa Qahtan. Nah, itulah orang yang asli atau kita sebutnya A'rab. A'rab itu bangsa Arab Badui yang tinggalnya di padang pasir sampai saat ini. Itu Arab yang benar-benar asli ya, dari dialeknya dan lain sebagainya ya. Yang paling tua kalau kita bicara masalah asli kan dari zaman Nabi Adam, yang paling tua dan masih ada di zaman ini adalah Arab Aribah. Adapun Musta'ribah itu dari Irak ya sampai ke Suriah sampai ke Saudi, yaitu Arab Saudi. Nah, itu orang-orang Musta'ribah ya. Fahimtum insyaallah? Nah, Insyaallah. Fahim. Musta'ribah apa tadi Ustaz maksudnya? Ya, Arab Musta'ribah adalah Arab pendatang. Ya, bangsa Arab, dia keturunan bangsa Arab tapi pendatang dari Bani Ismail. Ya, dari Bani Ismail. Nah, cikal bakal dari semua bahasa Arab itu dari keturunan Sam. Sam bin Nuh, ya. Nah, nanti dia berketurunan, ada yang jalurnya Ibrahim. Ya, Ibrahim. Siapa itu? Ismail. Nah, inilah namanya Musta'ribah. Arab Musta'ribah, ya. Nah, kalau Arab Aribah itu dari keturunan Qahtan, sama Sam bin Nuh juga dari negeri Sabak, ya. Dari negeri Sabak, ya. Negeri Sabak, di situ ada yang namanya Al-Qahtan. Turunan Al-Qahtan. Al-Qahtani. Nah, inilah namanya Aribah. Domisilinya di Yaman. Ya, ini domisilinya Jazirah Arab ya, Musta'ribah. Termasuk Palestina, ya, Israel, ya. Nah,
sampai ke Mesir. Ya. Mesir itu tidak juga dikatakan Jazirah Arab ya. Fahim tuh insyaallah. Insya Allah. Tanya Fahim. Mau Ustadz. tanya? Ya silakan. Saya dulu ya. Ya, silakan. Ini Boleh, Ya. boleh. tanya dua Ustadz. Nabi Ismail sendiri kan yang kita kenal sejarahnya kan waktu di yang menggali air Zam-Zam ya, yang awal asal usul munculnya air Zam-Zam, dan itu adanya di Mekah ya. Tapi Iya. kenapa kita sebutnya Ismail itu dari Palestina ya? Pertama itu. Terus kedua tadi berarti yang orang Saudinya sendiri yang aslinya itu Arab apa itu Ustaz? Ya, baik, Terima baik. kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, baik. Berkaitan yang pertama Ismail ya. Kan dia dari Mekah gitu ya. Iya, dari Mekah. Tapi beliau bukan berasal dari Mekah ya. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim saat Ismail sedang masih merah ya, baru lahir. Ya, diperintahkan untuk kemana? Ke lembah yang tandus. Ya, kisahnya banyak di dalam Qasasul Anbiya. Ya, kisah-kisah para nabi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi ikhwan bisa melihat, teman-teman bisa melihat ya dalam Qasasul Anbiya bahwasanya Ismail bukan dari keturunan bangsa Arab ya. Ismail itu dari keturunan Ibrahim ya, dari jalur Hajar. Dari jalur Sarah maka lahirlah Bani Israel ya. Maka Bani Israel itu masih satu keluarga sebenarnya kalau kita telusuri dengan Bani Ismail karena satu bapak ya, satu bapak. Maka dari itulah Ismail di sini dibawa dengan Hajar ya, dibawa ke tempat lembah yang tandus ya. Lalu Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminah wajnubni wa baniya an na'budal asnam ya. Bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan negeri ini negeri yang sentosa, berkah. Maka muncullah hentakan bayi Ismail ya ketika ditinggalkan karena Hajar mencari air dari Safa ke Marwa, dia 7 kali bolak-balik dan diabadikan dalam rangkaian ibadah umroh dan haji ya. Maka keluarlah dari hentakan itu atas izin Allah ya air Zam-Zam ya, dan diberikan keberkahan ya agar mereka tidak menyembah anak budal asnam, kami tidak menyembah berhala-berhala lagi. Ya, itu di zaman Ibrahim yang membawa Ismail dan Hajar tinggal di sana. Adapun Sarah tetap tinggal di Palestina, seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan orang Arab Saudi sekarang ini, dia bagian dari apa? Musta'ribah. Ya, Arab pendatang. Ya, campuran mereka. Karena ketika Ismail datang ke sana, apakah sudah ada warga di sana? Sebagian para ulama ada mengatakan dia adalah Arab Badui yang tinggalnya nomaden. Makanya Ismail menikah dengan bangsa Arab. Ya, menikah itu 2 kali karena yang pertama ditegur oleh Ibrahim untuk mengganti palang pintunya. Ya, palang pintu rumahnya Ismail. Ini adalah kiasan menunjukkan bahwa Ibrahim, bapaknya Ismail, menyuruh untuk Ismail menceraikan istrinya. Artinya apa? Ada istrinya dari bangsa Arab. Maka keturunan itulah disebut dengan musta'ribah. Ya, kalau dibilang pendatang ya pendatangnya udah lama ya, ribuan tahun tinggal di sana. Seperti kita kan pendatang yang asli Kalimantan, dia datang ke Jawa, pendatang sudah puluhan tahun tinggal di Jawa. Maka bukan disebut pendatang lagi, menjadi pribumi kan begitu. Ya. Nah, akan tetapi dibedakan tetap musta'ribah itu pendatang yang sudah ribuan tahun tinggal di sana. Adapun yang benar-benar asli tinggal di sana, yang tinggalnya di padang pasir adalah aribah. Ya, negerinya kaum Saba ya, negerinya Ratu Balqis. Seperti itu. Paham tuh insyaallah? Berarti kalau dibayangkan sekarang dibawanya oleh Nabi Ibrahim, Hajar itu jauh sekali ya dari Palestina sampai Ya, ke ini ya, Mekah ya. betul.
betul sekali. Tapi kalau kita bahas kisahnya nanti habis waktunya. Intinya demikian. Intinya demikian. Ya, dibawa ke Fahimna ya. Mekah. Insya Allah. Fahimna insyaallah. Ya, silakan satu lagi yang mau bertanya. Jadi ya Ustaz. Jadi Ya. yang menetap di sate di mana Mekah itu ya berarti itu Yaman, aslinya itu dari Yaman ya Ustaz ya. Iya, Tadi kan yang aslinya Yaman aslinya ya. dari Yaman. Iya, Yaman. Sedangkan Nabi Ibrahim sendiri aslinya itu Palestina. Palestina. Betul. Oh, ya, ya, insyaallah. Fahimna insyaallah ya. Makanya pernah mendengar ya ada istilah negeri yang tadinya diberkahi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Negeri yang diberkahi dan Rabb ya, yaitu Allah yang Maha Pengampun. Itulah dinisbatkan kepada kaum Saba ya, negeri Saba yang diberkahi lalu mereka mendustakan, diazab oleh Allah ya dengan banjir, dengan bencana sehingga Yaman yang tadinya subur, jadi Yaman itu beribu tahun sebelum Masehi ya saat apa namanya kaum Saba hidup ya itu subur. Saat kaum Hud itu, kaum Ad itu tinggal di sana perbatasan Arab dengan Yaman itu subur ya. Jadi sedikit sekali padang pasir ketika itu karena semuanya itu perkebunan ya. Para arkeolog pun memahami dan menelaah ya bahwa pasir yang ada di sana itu dahulunya adalah air, dahulunya adalah daratan yang subur, yaitu pada zaman kaum Ad dan kaum Samud ya, lalu dilanjutkan kaum Saba ya setelahnya, yaitu pada zaman Nabi Sulaiman. Nah, sekarang kering kerontang karena disebabkan azab. Ya, makanya disebut ada salah satu kota yang digaungkan oleh para habaib disebut dengan Hadramaut. Ya, Hadra artinya kedatangan. Maut arti kematian. Datangnya kematian di tempat itu. Bahkan sapi saja bisa mati karena kehausan, karena padang pasirnya begitu keras, ya, begitu ekstrim, ya tempatnya. Seperti itulah ya apa motivasi kita seharusnya terkait dengan sejarah-sejarah bangsa Arab ya. Paham tuh insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan kalau begitu ya. Ya ikhwan sekalian, aina wasalna sampai halaman berapa kita? Ada yang masih ingat? Karena belum selesai ngikutin rekaman yang kemarin, Ustaz. Mungkin Kalau yang tidak lain salah di halaman 25 ya. Alaysa kadzalik? Kemarin terakhir 23 ya. Iya 25. 24 Iya. Kemarin Japan, terakhir Japan. Hari ini berarti 25. Iya. Yaban. Yaban ya. Nah, kita masuk ke halaman 25 ada latihan ya. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ya, ini jawabnya dari diri sendiri saja nggak apa-apa atau sesuai dengan percakapan sebelumnya juga boleh. Ya, kita mungkin satu persatu ya, ya Ikhwan dimulai dari Pak Anton Abu Rafif. Ya Abu Rafif, min aina anta? Sebentar Ustadz ambil kacamata dulu. Oh ya, baik. Ya, apa artinya Ikhwan min aina anta? Dari mana Anda berasal? kamu dari mana? Berasal dari mana? Kamu Soalnya dari berasal asalnya dari mana? Kira-kira jawabannya apa nih? Bebas ya jawabannya. Sesuai dengan buku boleh. Saya jawab sendiri juga boleh. Min aina anta? Apa jawabannya? Ana min Yabani. Minal Yabani, Masya Ana Allah. Ini, minal Yabani. Masya Allah. Ini sesuai teks atau Abu Rafif memang dari Jepang? Sesuai Enggak teks. ya? Sesuai teks ya. Masya Allah. Kalau dari diri sendiri boleh. Ana min Jakarta boleh. Kotanya yang disebutkan boleh, negaranya yang disebutkan juga boleh. Ya. Nah, fahim tuh insya Allah?
Fahimna. Insyaallah. Syukran Abu Rafif. Berikutnya Pak Nuruddin. Anta minal Filipin? Anta minal Filipin. Ah, langsung jawab, Apa silakan. ya? La, La. la. Ana. Huwa Ana ana dong. minal ana minal Indonesia. Ini logatnya masih logat Melayu, logat Indonesia. Jawa ya. Logat Indonesia ya. Ana minal Indonesia. Indonesia. Ya, Indu, nggak ada do dalam bahasa Arab nggak ada. Indonesia. Indonesia. Iya, Indonesia. Nah, Indonesia. nah, ya. Syukran. Berikutnya, Afwan, Ustaz. ya, Kalau silakan. misal ini kan nama tempat ya, Ustaz. Misal kayak Bogor. Itu kan Kota. ya, itu kita harus sesuaikan dengan tulisan Arab sehingga dibacanya mengikuti itu atau bagaimana, Ustaz? Ya harus mengikuti dialeknya orang Arab ya. Dialek Arab ya. Dialek orang Arab. Bogor berarti bugur. Ya, bugur. Ya. Kalau yang susah itu Depok ya. Ya. Karena P itu biasanya jadi ba. Ya. P jadi ba ya. Tapi kalau kita memang bukan berasal dari Arab, ya kita mengikuti sesuai dengan penamaannya. Ya, Depok nggak boleh Dibuk gitu ya, Dibuk gitu ya. Disesuaikan ya. Seperti Karawang pakai jim ya, Karawang. Ada yang dari Karawang di sini kalau tidak salah ada ya? Siapa yang di sini yang dari Karawang? Pak Iqbal ya? Saya dari Cibitung, Ustaz. Oh, dari Cibitung. Oh, dekat lah. Cibitung, Karawang ya. Dekat lah ya. Ya, Masya Allah. Ya, seperti itu. Jadi kalau daerah itu disesuaikan sesuai dengan penamaannya. Ya, kecuali kalau kita orang Arab ya dialeknya dialek Arab. Seperti itu. Ya. Berikutnya. Rakam salasa. Ya. Siapa di sini? Pak Fajar ya. Silakan. Nomor 3 bisa mengikuti, silakan. Man minasin, akbaru minasin. Siapa? Akbar minasin, Akbar minasin. Nah, Masya Allah. Ini dibuat-buat nih. Akbar ya. Xi Jinping. Xi Jinping ya, minasin. Ya. Sahih. Ya. Akbar minasin. Ya. Sahih. Syukran. Berikutnya rakam arba'ah kepada Pak Iqbal ya. Tafadhol. Man aina Hamid? Min. Min aina Hamidun? Hamidun Hamidun min ini berarti berasal Ustaz ya? Min ini. Iya, betul. Minal Hamidun min Jawa. Min Jawa ya. Boleh ya. Hamidun min Jawa. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu adalah tingkatan anak TK itu. Jawaban anak TK begitu. Hamidun min Jawa. Kalau jawaban anak SD huwa. 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 Kalau di buku minal Hindi. Coba ya kita tulis minal Hindi. Huwa. Nah, kalau min aslinya kan min ya, sukun. Kalau dia bertemu alif lam, Jawa kan nggak ada alif lamnya. Kalau ini ada alif lamnya, maka sukunnya hilang menjadi fathah. Huwa minal hindi. Ya, seperti itu. Huwa min Jawa. Boleh min Jawa. Huwa min Indonesia atau minal Indonesia ya. Seperti itu. Ya, paham tuh insyaallah? Insyaallah. Nah, berikutnya rakam hamzah kepada
Pak Rafiq, tafadhol. Bisa mengikuti Pak Rafiq? Oh, Ya, ini Ustaz, katanya Afwan, Ustaz. lagi safar. Oh, lagi safar ya? Nah, Baru sampai, Ustaz, baru oh sampai ya, rumah, ya, Ustaz. ya. Menyimak Hmm. dulu aja kalau begitu, jangan dipaksakan. Nah, ya, Oh iya, Afwan, iya. Pak Rafiq, kalau pindahkan ke Pak Afwan, Ustaz. Rian. Ya. Ya, silakan. Bisa mengikuti Pak Rian? Aina zahaba Aina zahaba Abbasun. Abbasun, mbaknya tasydid. Oh, Abbasun Mm-mm, zahaba ilal mm-mm. mudiri. Zahaba ilal Mudiri. mudiri. Masya Allah, sahih. Sesuai dengan teks ya. Nah, ya. Sesuai dengan teks. Tapi kalau sesuai dengan teks bukan zahaba ilal mudir. Itu eh, yang zahaba ilal mudir, betul ya Abbas ya? Oh ya betul. Kalau Ali zahaba ilal mirhat, ya sahih ya. Syukran Pak Rian. Ya. Jadi aina zahaba Abbas ya. Jadi Abbas itu pergi kemana? Pergi ke mudir. Zahaba itu pasangannya ila, jangan sampai lupa ya, ya ikhwan. Ya. Pergi ke, bukan pergi dari. Nah, paham tuh insyaallah? Paham, insyaallah, Ustaz. Baik, nah, Paham insyaallah. insyaallah. Ya. Rakam sita ya, nomor terakhir Pak Sugeng bisa mengikuti? Insyaallah Ustaz. Ya, tafadhol. Adhaba Ali ilal Aliyun, mudiri Aliyun. Aliyun. Mm, Adhaba Aliyun ilal mudiri mm. la Aliyun ilal mirhadi. Aliyun ilal mirhadi. Naam, ya. Syukran. Ya, jawabannya iya betul. Tapi yang lebih tepat kata kerjanya saja, Pak Sugeng. Jadi nggak perlu pakai subjeknya. Cukup zahaba ila apa? Mirhad ya. Mirhadi. Ilal mirhad. Ya, mirhadi. Ya. Jadi nggak perlu ditambahkan Ali karena Ali itu sudah ada di sini. Zahaba itu kan artinya dia. Dia pergi, dia telah pergi ke toilet seperti itu. Ya. Jangan zahabanya yang hilang, tapi Ali yang disebutkan Ali ilal mirhab ya. Itu adalah susunan bahasa Indonesia ya. Kan kita kan menggunakan susunan bahasa Arab. Fahim tuh insyaallah? Baik, nah, insyaallah Ustaz. Ya, Ustaz. Insyaallah ya. Hal min Izin soal ada tanya, yang ingin Ustaz. ditanyakan? Ya, silakan. Kalau kalau Indonesia itu minal Indonesia apa minal Indonesia, Ustaz? Terus satu lagi, kalau min aina antara dari mana dengan asal mana, cara membedanya gimana, Ustaz? Baik. Kalau min yang pertama dulu ya, min Indonesia ya. Jadi Indonesia itu ada yang pakai alif lam, ada yang tidak. Kalau pakai alif lam, ya dia sama ya, tulisannya Indonesia. Ya, Indonesia. Nah, itu namanya Indonesia ya. Kalau Indonesiyi nggak ada ya. Adanya Indonesiun. Indonesiun. Nah, ini beda nih ya. Kalau Indonesia artinya negaranya ya. Kalau Indonesiun artinya kebangsaannya. Contoh, min aina anta, ana minal Indonesia. Ini yang dipakai. Ya. Ya kan? Kan min aina, ya. Nah, tapi kalau ada pertanyaan ya kebangsaan ya, ma jinsiyatuka. Nah, ini kita belum bahas ya. Saya tidak tulis di sini. Dari mana kebangsaanmu? Maka ana Indonesiun. Nah,
Apa bedanya saya dari Indonesia dengan saya kebangsaan Indonesia? Ada yang tahu perbedaannya? Ya, Hmm, apa bedanya? Misalkan kan nih, kalau ya Pak Nuruddin kan dari Jawa ya. Saya dari Jawa. Saya berkebangsaan Jawa. Apa bedanya? mungkin mungkin itu ya, kalau dari itu kan menunjukkan lokasi ya, tapi kalau Ah, bangsa itu apa ya, kelahiran kita gitu kali Ustaz ya. ya, hampir ya. Kalau menunjukkan sebuah negara, bukan berarti dia asli orang sana. Misalkan ana minal Indonesia, saya dari Indonesia. Tapi kok hidungnya mancung, matanya belok gitu ya. Oh, ternyata keturunan Indonesia. Tapi kalau anak Indonesiun, nah itu namanya kebangsaan Indonesia tulen, orang pribumi. Ini yang menjadi perbedaannya, ya. Pahim tuh insyaallah. Berarti nggak kena hukum jar, Ustaz ya? Dia tidak terkena hukum huruf jar. Nama negara ya. Kita bicara nama negara. Tapi ada yang kemasukan hukum huruf jar. Contohnya Al-Hindi. Ah, Berarti gimana dong membedakannya? Membedakannya adalah dengan mutolaah dan al-adah istimaiyah, yaitu dengan banyak mempelajari nama-nama negara. Karena kan nama negara itu bukan dari Arab ya. Negara-negara yang bukan dari Arab kan banyak ya. Dan istilah itu dia bukan bahasa Arab negara mengikuti bahasa Arab, tapi bahasa Arab harus mengikuti negara tersebut. Contohnya Malaysia, ya. Malaysia, Indonesia, dia harokatnya fathah meskipun ketemu min, ya. Tapi kalau Yaban, ya, Sin, Al-Hind, Filipin, dia bisa menjadi kasroh, ya. Dengan apa? Dengan kita banyak mendengar negara-negara, ya, terutama di luar Arab ya. Kalau di negeri Arab ya biasanya dia mengikuti hukum huruf jar ya, seperti minal mamlakatil arabiyati as-saudiyati, ya, berarti kerajaan Arab Saudi. Ya, minal Ommani, Oman, ya, dari Oman. Ya, minal Yamani, dari Yaman. Ya, min Filistini, ya, minal Urdun, ya, Yordan, ya. Kalau Turki kan bukan dari bangsa Arab, makanya dia min Turkiya, seperti itu. Fahim tuh insyaallah. Fahimna. Oh, Ya. Ustaz mau tanya, yang Nah, kalau nggak salah yang di tugas bahasa Arab sebelumnya kan ada apa, dia bilang saya dari Pakistan, terus ah, Pakistani itu artinya ah. kebangsaannya ya, atau gimana? Pakistaniun itu arti kebangsaannya, tapi minal Bangsaan. Pakistana artinya negara Pakistan. Pakistan bukan Arab ya, makanya dia tidak Pakistani, nggak bisa, ya. Dia mengikuti adatnya adalah kebiasaannya adalah Pakistana, ya. Mesir juga sama. Kalau ditanya minal Misro, bukan Misri, ya. Temannya Combro kan Misro begitu ya. Ah, jadi dia nggak bisa mengikuti hukumnya karena bukan dari Arab, ya. Mesir itu bukan Arab, ya. Cuman kebetulan berbahasa Arab dari Mesir, ya, sampai ke Maghrib, ya. Maghrib itu Maroko. Kebetulan saja menggunakan bahasa Arab karena jajahan dan perluasan eh, negara-negara Arab ya ketika itu. Baik, paham tuh insyaallah. Fahimna. Fahimna insyaallah. Satu lagi tadi, Nah, Ustaz. insya Allah. Iya, boleh. Yang tadi min aina itu membedakan antara dari mana dengan asal mana, bagaimana mengetahuinya dengan kata min ain. Iya, dari kondisi dan situasi terkini, ya. Guru bertanya, ya, kepada murid baru, pasti menanyakan apa? Menanyakan asalnya dari mana.
Guru bertanya dengan murid yang sudah lama dan sudah diketahui. Ya, min aina anta, ana minal hammam, ya. Saya dari kamar mandi, ya, seperti itu. Nah, ini kan min aina itu adalah pertanyaan umum, ya. Kalau pertanyaan spesifik, ya, bukan min aina, ya. Dia menggunakan tambahan ya, min aina jita. Ah, dari mana kamu datang ataupun berasal, ya. Ya. Atau kebangsaannya adalah majinsiyatuka. Ya, majinsiyatuka. Dari mana apa kebangsaanmu? Ya, apa kebangsaanmu? Atau min aina jinsiyatuka bisa juga. Min aina jita atau min aina jinsiyatuka. Jinsia itu artinya kebangsaan, asal, muasal, ya. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik, Baik. Masya Allah. Kita lanjutkan dulu ya, ya ikhwan. Di bagian 2 nggak perlu kita bahas karena sudah paham insyaallah, ya. Hanya perubahan-perubahan ketika kemasukan huruf jar. Nah, kita lihat nih sudah Arab gundul, kita baca satu-satu nih, ya. Dari raqam wahid, ya. Dipersilakan kepada Pak Fajar, Iya. ya. Min Tafadhol. aina Fatimah Dibaca hiya semuanya. minal Harokatnya dibaca semua. min aina Fatimatu Hmm. hiya minal Hindi. Masya Allah. Artinya? Dari mana asalnya Fatimah? Hmm. Dia dari India. Dari India, sahih. Mumtaz. Syukran Pak Fajar. Barakallahu fikum. Ya. Dari mana Fatimah berasal? Hiya minal Hindi. Dia dari India. Menggunakan hiya. Ini jangan sampai lupa ya. Kata ganti atau kita sebutnya bomir. Ya. Rakam Isnan kepada Pak Nuruddin. Tafadhol. Khoroja, khoro- khorojal, Mudar. mudar, mudarisu Hmm. minal, Hmm. fasal, Minal fasli. minal fasli, Hmm. wa dhahaba ilal mudarris, Hah? ilal Ilal. Ilal apa? Mudiri. mudiri, mudiri, Mudiri. Karena sudah gundul ya. Ya, ya. sudah mulai gundul. Sebenarnya kalau kita murojaah lihat buku catatan kosakata ini sudah ada harokatnya. Ya, kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ya, artinya apa, Pak? Ini khoroja anak lupa Ustaz, Keluar. Kata keluar, kerja. khoroja keluar, Ah. mudaris, Mudaris. mudaris itu guru, Guru, sahih. minal fasal ini kelas, keluar dari kelas, Iya. wa zahaba ilal mudiri, Artinya? dan Mm-mm. za- Zahaba dan zahaba itu kata kerja. iya, dan ya betul ya, dia ya, Dan dia pergi dan dia pergi mudiri ke mudir. Mudir itu atasnya kepala sekolah, atasnya manajer.
Direktur. Direktur atau pimpinan. Direktur. Pimpinan sekolah mungkin ya. Nah, pimpinan ya secara umum. Naam. Sahih, Dia syukran berarti Pak Nurdin. berarti dia pergi ke pimpinan itu, Pimpinan. Ustaz. Ya, sahih. Ya. Jadi yang harus dititik beratkan adalah pemahaman tentang kosakata ya, yang harus dikuatkan ya. Kosakata ini kita praktekkan. Misalkan ketemu kita punya atasan, kita panggilnya mudir. Ya. Kita panggil mudir ya. Nah, kalau mau ke kelas ya, anak kita mau ke sekolah gitu ya, lalu masuk kelas ya, kita ganti nama kelas itu fasal ya ke anak kita. Nah, jangan lupa kalau masuk fasal, ya masuk fasal itu eh, titip ini, titip itu misalkan gitu ya. Ya, mudarisnya sudah datang belum gitu ya. Nah, ini praktek sehari-hari agar kita lebih ingat kosakata tersebut. Nah, syukran kepada Pak Nuruddin. Berikutnya rakam salasa ya kepada eh, Pak Sugeng ya, karena mic-nya sudah nyala nih. Silakan Pak Sugeng. Dahaba, Heeh. dahabat tajiru, Tajiru taknya panjang. dahabat tajiru ilal dukani. Dukani sahih. Artinya zahaba pergi. Telah pergi. Siapa yang telah pergi? Tajir, tajir. Pedagang ke ke dukan. Biasanya pedagang perginya kemana? Ke toko. toko ya. Toko ya. Kita sudah bahas kan ya, toko, Ya. warung, bakolah, warung, pasar, supermarket, sukun ya. Ya, suk artinya pasar, supermarket ya. Itu juga disebut suk. Ya, dukan, toko ya. Toko bangunan, toko ini, toko itu namanya dukan ya. Syukran kepada Pak Sugeng. Berikutnya rekam arba ya kepada Pak Rian Tafadhol. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa zahaba ilal hamami. Mimnya tasydid. Oh, hammami. Sahih, Masya Allah. Artinya Pak, kharaja Hamid minal ghurfati wa zahaba ilal hammam. Keluar Hamid Mm-mm, dari mm-mm. ghurfati, apa ya, ghurfati. Kalau rumah ada tempat buat tidur namanya apa itu? Oh, kamar tidur. Kamar ya. Dan dia pergi mm-mm, ke kamar ke mandi. kamar mandi. Masya Allah. Syukran kepada Pak Rian. Barakallahu fikum. Baik. Di nomor 4 ini kita bisa memperhatikan ya. Jadi ikhwan sekalian harus pahami, jangan mengartikan perkata. Karena di dalam bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia. Ya rumpunnya saja kan beda. Tulisannya aja beda dari kanan ke kiri. Kalau kita kan dari kiri ke kanan. Ya. Jadi kata kerja itu selalu di depan. Meskipun ada yang di belakang ya. Kata kerja itu dominannya di depan. Jangan mengartikan kata kerja dulu. Ya subjeknya dulu. Hamid keluar. Keluar Hamid. Nah itu kan nanti dalam penerjemahan jadi kurang tepat ke dalam bahasa Indonesia. Hamid telah keluar dari kamar tidur atau kamar dan dia telah pergi ke kamar mandi. Ya, paham tuh insyaallah. Baiklah, insyaallah. 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 Baik. Rakam Hamzah ya. Kita lanjutkan kepada Pak Iqbal. Tafadhol. Man kharaja minal fasli, Masya Allah. Artinya siapa yang keluar dari kelas, siapa yang keluar dari kelas? Mumtaz, Masya Allah. Ya.
Mudah ya, insya Allah sahlun jiddan ya. Berikutnya, syukuran kepada Pak Iqbal. Berikutnya kepada eh, Pak Fajar. Pak Fajar belum ya? Sudah, Ustaz. Oh sudah. Ya. Pak Anton ya, Abu Rafif. Silakan. Rakam sita. Kharajat talibu minal mudarrisati Madrasati. madrasati wa dhahaba ila suqi. Wa dhahaba ila suqi. Mumtaz. Artinya Pak? Pelajar itu Hmm, telah keluar dari hmm, hmm. Madrasah ya, bukan mudarisah Pak. Madrasah. Sekolah. telah keluar dari sekolah Ya. Dan dan pergi ke pasar. pasar sahih. Perhatikan Pak ya, syukran kepada Abu Rafif ya. Jadi al-mudarrisah dan madrasah itu tulisannya sama. Harokatnya beda. Kalau di buku kan madrasah ya, kalau di papan tulis ana tulis mudarrisatu ya. Membedakannya apa? Harokatnya. Oh ini kan nggak ada harokatnya. Ya logika saja, dari itu kan menunjukkan tempat ya. Pelajar keluar dari guru perempuan kan nggak mungkin. Mudarisah kan guru perempuan ya. Madrasah itu sekolah. Tulisannya sama, harokatnya berbeda, artinya berbeda. Mohon diperhatikan di sini ya. Wa dhahaba ila suqi ya. Dan dia telah pergi ke pasar. Sahih ya. Terakhir rakam sabah ya, kita lanjut lagi ke Pak eh, Pak Nuruddin ya. Tafadhol. Uh, ya, Ustaz. Nomor 7. Apa nih Iya, kira-kira? iya. Oh, Istrinya Nabi yang pertama, Pak. Khadijah, Khadijah tuh Khadijah tuh minal minas Cina Pak, Cina Pak. Tiongkok. Apa bahasa Arab ya? Tiongkok. Minas sini. minas Ah, sini, ah, minas sini, ah. Wa wa kholadu, Khalidun. wa kholidun Ah, minal minal yabani. Yabani sahih. Artinya Pak, Khad- Khadijah dari Khadijah dari Cina dan Khalid dari Yabani. Yabani itu Yaban itu yang ibu kotanya Tokyo, Pak. Jepang. Jepang, Masya Jepang. Allah. Ya, mungkin karena belum pernah ke Jepang jadinya sering lupa, Pak ya. Yaban. Jepangnya tahu ya, Baninya nggak tahu. Iya, baik. Ya, syukran ya ikhwan sekalian. Kenapa di sini ada nama-nama negara yang tidak disebutkan yang dekat, padahal Malaysia misalkan, Singapura ya, Brunei ya, dan lain sebagainya. Paling dekat Filipina ya, karena memang faktanya imigran yang paling banyak di Timur Tengah dari Asia itu Indonesia ya, Filipina, Asin ini yang terbanyak juga Pak. Imigran yang kerja di Arab Saudi ya. Biasanya membangun infrastruktur di sana. Ya sama TKA itu banyak dari Cina terutama. Yaban, kenapa ada nama Yaban di sini? Karena Kerajaan Arab Saudi membuka cabang kampus ya. Jamiah Al-Imam Ibnu Saud, Universitas Imam Ibnu Saud, cabang di Jepang, di Tokyo, Jepang. Di Indonesia ada, di Jakarta juga ada. Ya. Libya Jepang gitu Ustaz. Libya, iya Libya Jepang. Ya.
trivia Jepang. Jangan mau kalah sama orang Jepang, Pak. Ya. Fahim tuh insyaallah. Nah, Iya. warung tadi Pak Ustadz, warung. Warung baqalatun. Baqalatun. Ya, Bakolatun. baqalah artinya warung ya. Warung kelontong. Itu warung Madura itu baqalah itu namanya. Ya, warung Madura. Ada yang dari Madura di sini nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan ya ikhwan sekalian? Ya, artinya kita belajar pendekatannya adalah dari bangsa Arab, dari sejarahnya, ya, dari keutamaannya bahasa Arab, ya, dari sudut pandang Al-Quran maupun Sunnah. Jadi tidak perlu ambil pusing ya. Jangan sampai gara-gara belajar bahasa Arab, wah ini pusing ya, nggak hafal-hafal, lupa terus ya. Akhirnya kerjaan kantor jadi ya terbengkalai. Kita tidak inginkan demikian. Kita inginnya ini menjadi pelipur lara bagi yang saat ini baru pulang kerja capek gitu ya. Setelah itu mempelajari ilmu bahasa Arab bukan jadi beban, tapi sesuatu yang mengasyikkan, sesuatu yang memotivasi dalam kehidupan kita. Ini yang kita harapkan. Makanya tugas-tugas itu nggak terlalu berat. Insya Allah tugas-tugasnya nggak berat-berat. Dan insya Allah tugas kali ini adalah ya mencari di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, mencari di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Mohon segera disetorkan setelah ini ya dari ya kata-kata yang ada kemarin yang ada huruf jarnya sudah belum? Sudah. Sudah ya. Yang ada huruf jarnya sudah ya. Sekarang yang ada bukan huruf jar, tapi yang ada kosakata di dalam pelajaran yang saat ini kita pelajari pelajaran keempat. Nah, ya, pelajaran yang keempat ya. Contoh kata horoja ada tuh dalam Al-Qur'an. Satu saja. Fasal misalkan. Ya. Atau kata-kata yang lainnya yang ada di pelajaran keempat. Ya, banyak di sini. Banyak sekali. Bisa kita dapatkan horoja zahaba ada dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Atau juga pena ada dalam Al-Qur'an tuh. Di kelas baru ya, kelas yang umahat ada kelas baru itu mereka Masya Allah ya mencari kosakata yang sudah mereka pelajari dalam Al-Quran tuh mereka tulis semuanya ya. Ada baitun, apa artinya baitun? Rumah ya. Rumah. Itu ada dalam Al-Quran ya. Berapa ayat Al-Quran? Satu saja. Kita nggak menuntut banyak, satu saja ya. Ikhwan sekalian mencari satu ayat dalam Al-Quran yang dimana ada kosakata yang di pelajaran keempat ya, pelajaran keempat. Masjid ada tuh, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya ada ya, ayat berapanya nanti tulis, surat apa, ayat berapa, dan artikan nih maksudnya apa dari ayat ini. Jadi apa namanya, ada istilah bisa mendapatkan yang lebih ya dari pelajaran bahasa Arab. Sekali dayung 2 pulau terlewati gitu ya. 2-3 pulau. 2-3 pulau malah ya, tambahannya 2-3 pulau. Ya, sekalian 2-3-4 pulau bisa jadi gitu ya. Bisa mendapatkan faedah yang lebih banyak. Ya, fahimtum insyaallah? Nah, Fahimna insyaallah.
Ya kadangkala kita sampaikan juga di kelas ummahat, ya kelas ibu-ibu, jangan sampai ada beban ketika belajar bahasa Arab ini, ya. Gara-gara belajar bahasa Arab sampai tidak bisa membuatkan kopi kepada suaminya, ini kan berbahaya. Lebih baik nggak usah belajar, ya. Ya, kalau di sini alhamdulillah yang menyimak mungkin hanya satu orang. Kalau ikhwan sekalian tahu ya di kelas yang ibu-ibu itu hampir banyak yang menyimak gitu ya. Lagi ngurusin anaknya, lagi di perjalanan, lagi ini, lagi itu ya. Tapi alhamdulillah karena ada media rekaman, kita bisa mengambil faedah yang banyak. Ya, ada yang sambil eh, memasak ya, mendengarkan sebelum tidur, ya, baca-baca, mendengarkan, iseng-iseng berhadiah, mudah-mudahan bisa paham kan begitu. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan? Ya, Eh, di Ustaz, ya, anak ya nggak tahu silakan. sih ini, tapi agak di luar topik nih, Ustaz. Ya, boleh. Tadi kan karena apa? Karena membahas Nabi Ismail yang Mm, diperintahkan cerai oleh ayahnya gitu. mm, Nah ini Ana penasaran juga sama apa tentang perceraian ya. Jadi kan kalau hulu yang minta hulu dari wanita itu kan ada syarat-syaratnya gitu. Terus kemudian kadang-kadang melihat laki-laki nih diperlakukan apa istrinya begini dan begitu, terkadang ada yang bertahan gitu. Nah jadi anak yang salah satu aneh yang pernah dengar kan jika wanita ini berakhlak buruk maka doanya tidak akan doa si suami ini tidak akan diterima gitu. Nah ini sedangkan ini Nabi Ibrahim hanya memerintahkan ceraikan istri gitu, terus kemudian diceraikan. Nah ini mungkin ada pembahasan singkatnya Pak. Maksudnya ini kok kayak yang mudah gitu. Ini ceraikan gitu tanpa ada ini dan itu gitu. Ustaz. Ya, 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 ya. Baik. Jadi begini terkait dengan wanita yang nusyuz. Nusyuz itu dia membangkang, kufur nikmat, ya, melakukan perbuatan yang tercela istilahnya kepada suami. Bentuknya berbagai macam. Itu bagian dari eh, syarat ya untuk kita bisa menceraikannya. Tapi perceraian itu bukan bagian cara awal gitu ya, itu cara terakhir ya. Dari kisah Nabi Ismail menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim memahami kondisi dan situasi istrinya Ismail ya. Karena istrinya Nabi Ismail berkeluh kesah di depan Ibrahim, di depan mertuanya tanpa ada suaminya ya. Dan itu bukan langsung diceraikan, ditinjau dulu, dipahami, dipelajari ya kenapa Nabi Ibrahim memberikan saran kepada Ismail untuk mengganti palang pintu rumahnya ya. Setelah diberikan saran, apakah langsung Ismail langsung menceraikan? Tentu tidak ya. Tabayun dulu, mencari tahu dan ternyata benar ya karena kufur nikmat ya melakukan nusyuz ya pembangkangan diantaranya berkeluh kesah ya kepada mertuanya dan ini bagian yang tidak diperkenankan ya masing-masing kan karakter berbeda-beda ya ada yang sampai pembangkangannya tingkat tinggi tapi suaminya memaafkan ya. Itu pun tidak masalah selama ada perubahan dari seorang istri. Suami pun demikian, ya. Suaminya bermasalah, suaminya dayyuth, ya. Dayyuth itu adalah suami yang tidak ada cemburunya, ya. Istrinya ke barat-baratan ketika keluar dan di rumah istrinya ke Arab-Araban gitu ya. Lalu suaminya bangga dengan istri yang demikian. Nah, ini suami dayyuth, ya. Suami yang sudah tidak peduli kepada istrinya, maka seorang istri wajib khulu ya. Ya, wajib khulu kalau sudah tingkatan tidak ada perbaikan dalam segi dengan cara menasehati, nggak mempan, dengan cara ini, berbagai macam cara, maka akhirnya adalah dengan perceraian. Nah, itu bagian dari udzur syar'i bolehnya kita menceraikan
ataupun khulu kepada suami, ya. Wallahu a'lam. Paham tuh insyaallah? Ya, fahimna insyaallah. Insyaallah, ya. Ada lagi ikhwan yang mau ditanyakan di pertemuan kita kali ini? Silakan. Sebelum kita akhiri, ya. Baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya, insyaallah. Dan mohon di bagian 4 ini di halaman 26 dibaca-baca ya. Karena pekan depan kita akan membahas bagian 4 ya, bagian 4. Dan apabila ada di antara ikhwan sekalian yang kesulitan mempelajari ilmu bahasa Arab ini dengan mungkin metodologinya terlalu cepat, sistem pengajarannya begini-begini dan lain sebagainya, mohon disampaikan agar tidak tertinggal. Karena kita baru pelajaran 4 nih, masih mudah insya Allah. Jangan sampai kita kesulitan di kemudian hari. Ya. Paham tuh insya Allah? Ustadz mau bertanya, ini kan Ya. ini kan Ana, ini kok kalau Ana nih Ustadz, kan Ana menyiapkan buku catatan juga nih, cuma terkadang memang kita kan sepertinya banyak latihan ya dari buku praktek. Nah, terus Ana kemarin tuh terpikir mungkin butuh tambah. Anak kebayang mau cari buku gitu, Ustadz. Mungkin ada ini nggak ya, buku panduan yang bisa dipelajari sendiri, ada nggak yang mudah gitu, Ustadz? Untuk melihat-lihat ke belakang, melihat-lihat secara teorinya mungkin. Iya. Jadi begini ya Ikhwan, ada sebenarnya buku panduannya, cuman yang jadi pertanyaan, buku panduannya ini dengan istilah-istilah yang kita belum siap memahaminya. Khawatir nanti makin ada kesulitan gitu ya, makin banyak kesulitan ya. Kalau kita bicara kosakata, panduannya kalau di Google ya, di internet itu bisa searching saja www.almani ya, almani.com ya. Kalau kita ingin cari tahu kosakata-kosakata. Ya, jangan dari Google Translate karena Google Translate itu tidak bisa mentranslate bahasa Arab dengan sempurna. Beda dengan bahasa Inggris ya. Nah, itu yang kalau ditinjau dari kosakata ya. Kita belajar perbanyak kosakata dari kamus Almani di internet ya. Almani itu pakai I ya, Ustaz? Almani. Nah, Almani pakai Y belakangnya. Almani, Almani. Almani. Tapi kalau percakapan-percakapan itu bisa di searching saja di YouTube gitu ya. Nanti kita sharing juga ya yang ada di YouTube ya. Kembali lagi tingkatannya berbeda. Kalau di sini kan tingkatannya tingkatan bapak-bapak ya, biasa Senin sampai Jumat kerja gitu ya. Nah, istilahnya kelasnya bukan kelas formal. Ketika belajar di YouTube kadangkala bisa membuat kita pesimis. Ya, wah ini apa lagi istilah ini, wah ada lagi istilah baru lagi, istilah itu lagi, membuat kita pusing ya. Maka baiknya bisa juga dengan yang ada di channel kita ya, di YouTube itu ada tuh ya. Mungkin bisa dilihat kalau sudah subscribe di sana kan biasanya ada ya Talsus Bahasa Arab kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, itu dari yang awal. Yang awal itu biasanya kelas A. Ya. Bisa mendengarkan. Boleh ikhwan sekalian mendengarkan rekaman yang lain boleh ya. Yang baru itu kelas A, kelas E ya. Dan yang agak lama setelah kelas yang ikhwan ini kelas D. Yang paling tua kelas C. Kelas B dan kelas C. Kelas C itu udah 6 tahun. Jadi kalau Pak Nuruddin agak kesusahan, lihat di rekaman kelas A dan kelas E serta kelas D. Bisa dipahami Pak Nuruddin? A, E, dan B ya, Ustaz? A, E, dan D. D, A, E, dan D. Kalau B dan C itu udah kelas
kalau bahasa kita ekspor ya, sudah murtafi ya, tingkatnya udah tinggi karena udah jilid 2 itu. Kelas B dan C itu udah jilid 2 ya. Itu yang mereka yang C paling lama udah 6 tahun lebih. Kelasnya istrinya Pak Sugeng nih, Masya Allah ya. Semangatnya luar biasa ya. Kita juga harus tetap semangat insya Allah ya. Nah, ini untuk murojaah kita. Tinggal buka saja tanggal sekian, tanggal yang paling awal saja kelas A itu dari pelajaran pertama, kedua ya. Kelas apa namanya? Kelas E juga sama, kelas D itu kakak kelasnya kelas yang ini, kelas Ikhwan ya. Ini kelas yang Ikhwan nih adik masih di bawahnya kelas D. Seperti itu. Ya, Bungsu ya, Ustaz. Ya? Kita kelas bungsu kalian. Oh iya. Kita sebenarnya kita nggak kelas bungsu. Kelas bungsu itu kelas A. Kelas A dan E. Nah, jadi Pak Nuruddin mau murojaah itu ke kelas A dan kelas E. Kalau mau nambah ilmunya di kelas D, B, dan C. Ya. Tapi jangan langsung ke B, C, ke D dulu gitu ya. Seperti itu. Ya. Paham tuh insyaallah? Timeline insyaallah. Insyaallah ya. Karena waktunya sudah terlewat ya, kita akhiri saja ya ikhwan sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita ya. Dan ingatlah sabda Nabi SAW yang tadi ya, sesungguhnya besarnya balasan pahala berbanding lurus dengan besarnya ujian ya. Kalau ujiannya berat kok nggak paham-paham ya, tenang saja, pahalanya juga banyak. Minimal kita udah dapat pahalanya, pemahaman itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.